Oke, hai Sobat Ilmuwan Muda ya, jumpa lagi di channel kesayangan kalian ya, tentunya Ilmuwan Muda ya, channel yang sangat menginspirasi kalian, khususnya para mahasiswa ya, baik yang lagi menjalankan perkuliahan ataupun yang lagi skripsian ya, skripsian ya maksudnya. Nah, channel ini ya tentunya akan memberikan tips ya bagi kalian bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi ya, mahasiswa produktif atau mahasiswa aktivis ya, semuanya ada ya, bahkan tips lolos kampus favorit pun ada di channel Ilmuwan Muda ini teman-teman. Dan kali ini ya AM akan fokus membahas bagaimana cara menulis skripsi bab 1 ya, pendahuluan. Nah ini gampang-gampang susah ya sebetulnya, tapi AM yakin ya kalau sudah dikasih tips dan teman-teman menyimak ya dari awal sampai akhir video ini, kalian pasti gampang banget ya ngerjakan skripsi ya, semudah apa? Semudah membalikan telapak tangan. Bisa jadi ya teman-teman. Oke, tapi jangan lupa ya teman-teman ya, dukung dulu channel Ilmuwan Muda ini dengan subscribe ya, tekan tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terupdate ya, info seputar perkuliahan, skripsian yang sangat terupdate ya, kontemporer mungkin ya di zaman now ini ya teman-teman. Oke, saksikan video berikut ini. Stay tune. Oke teman-teman ya, ngomong-ngomong tentang skripsi ya, ini menjadi momok ya bagi para mahasiswa yang semester akhir ya, karena memang skripsi ini pertanda bahwa perkuliahan akan berakhir. Wah seneng banget ya. Tapi jangan lupa ya, kamu kunci ya bisa lulus daripada kuliah adalah skripsi, dan skripsi bukan hal yang mudah ya. Nah, dan kali ini AM akan memberikan tips bagaimana kalian bisa move on dari skripsian. Tapi di sini move on bukan berarti meninggalkan ya. Jangan sampai kalau kalian move on skripsi terus ninggalin skripsi, itu namanya bukan move on ya, tapi apa? Blow on. Nah, ya, teman-teman. Nah, kali ini ya tentunya AM akan memberikan tips yang sangat mudah banget bagi kalian gimana caranya menulis bab 1. Bab 1 itu ada berapa coba? Biasanya ada 4-6. Nah, kali ini AM mengambil tengahnya lah. Ada 5 ya, ada 5 subbab ya di skripsi ini bab 1 pendahuluan. Yang pertama ini ada apa? Ada latar belakang ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah ya. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian, dan yang kelima biasanya ada batasan penelitian. Tapi tergantung ya daripada prosedur setiap prodi atau kampus ya di Indonesia ini teman-teman ya, biasanya berbeda-beda, dan ada yang biasanya mencantumkan kerangka berpikir dan sebagainya gitu kan. Tapi secara umum nih ya, AM akan jelasin ke kalian semua. Yang pertama, oke. Bab 1 pendahuluan, subbab pertama yaitu 1.1 latar belakang ya teman-teman. Nah, 1.1 formatnya biasanya gitu ya, yang paling umum ya dominannya, tapi biasanya juga ada yang memakai A. Nah, itu kembali lagi tergantung kebijakan daripada kampus yang kalian tempati ya sekarang ini. Oke, pertama 1.1 latar belakang. Ayo, ada yang tahu gak apa itu latar belakang? Kayaknya mudah banget nih ya, dari kata-katanya latar belakang. Kita cari sinonimnya apa? Latar belakang berarti kayak ya yang menjadi alasan gitu kan, kenapa teman-teman mengambil topik penelitian tersebut. Atau kalau AM ya di PPTM ini ya di redaksinya seperti ini, isinya adalah alasan ya kenapa kamu ambil topik tertentu di dalam suatu skripsi ya. Tapi ini bukan sekedar alasan teman-teman ya, bukan sekedar alasan yang biasa gitu kan, alasan yang simple. Oh no ya, kalian harus mindsetnya harus benar-benar ya diluruskan terkait alasan ini ya, karena ini merupakan alasan yang kuat ya, sehingga teman-teman bisa melanjutkan penelitian tersebut teman-teman ya. Nah, alasan yang kuat yang seperti apa? Pertama ya, alasannya harus rasional, jelas ya, harus masuk akal, harus logis ya, harus ilmiah juga ya, karena penelitian itu tentunya didasari dengan metode-metode ilmiah ya. Harus empiris juga ya, berdasarkan fakta, data, kemudian referensi yang teman-teman ambil gitu kan, dari jurnal atau baik nasional maupun internasional. Nah, ini alasan yang seperti itu yang diharapkan, yang bisa dimasukkan, disajikan di latar belakang kali ini teman-teman ya. Nah,
Tentunya AIM akan memberikan tips ya bagaimana membuat latar belakang yang mudah. Oke, pertama ya cara penulisannya dulu nih ya. Cara penulisannya, penulisan latar belakang itu ya dari umum ke khusus teman-teman ya, mengkerucut. Nah, mengkerucut ya dari umum ke khusus. Nah, kemudian kan di situ ada beberapa paragraf ya teman-teman ya, boleh 5, 6 atau bahkan mungkin yang banyak banget ya sampai berlembar-lembar ya, ada juga gitu kan beberapa kampus. Ada ya kampus yang biasanya kampus yang basicnya notabene Islam itu dia sampai 10 halaman loh atau oh tidak sekitar 3 halaman maksud saya ya. 10 halaman itu total bab satunya gitu kan. 3 halaman loh teman-teman ya bab satunya latar belakangnya. Nah, ini kan terdiri dari beberapa paragraf. Tipsnya kayak gini teman-teman ya, dikerucutkan dari umum ke khusus. Terus kita mau ngambil gagasan pokoknya dari setiap paragraf. Ngambilnya dari mana? Dari judul ya yang teman-teman sajikan. Misalkan nih, kalau AIM kan jurusan biologi ya, biar gak lama mikirnya. Biologi ya, misalkan judul skripsinya ya, pengaruh lama fermentasi dan variasi konsentrasi sari buah cipluan ya terhadap kualitas kefir air. Sari buah cipluan. Nah, dari judul itu sudah kelihatan ada banyak atau beberapa parameter yang bisa kalian jadikan ide pokok atau gagasan. Misalkan tadi ya, oke lah, yang paling menonjol di situ kan bahannya apa? Cipluan teman-teman ya, cipluan. Nah, di situ bakal menjadi gagasan pokok daripada suatu paragraf. Kemudian lanjut ke ada apa tadi? Lama fermentasi juga dijadikan satu paragraf ya, atau boleh lebih daripada satu paragraf, gak apa-apa ya, yang penting sesuai lah. Terus ada variasi konsentrasi ya, tuh udah cipluan, variasi konsentrasi, lama fermentasi, ada kefir produknya, udah ada 4 loh teman-teman ya, udah ada 4 gagasan pokok. Itu minimal ya menjadi 4 paragraf, bisa jadi satu halaman kan. Atau kalau misalkan satu gagasan pokok punya 2-3 paragraf ya teman-teman bisa memenuhi 3 halaman itu gitu kan. Oke, kita sekarang kerucutkan ya dari umum ke khusus. Ya, tadi baru 4 gagasan pokok ya atau ide pokok, sekarang kita tambah. Biasanya yang paling dominan, yang paling sering dalam suatu latar belakang itu ditambahkan tentang negara Indonesia ya, disesuaikan dengan topik penelitian. Gitu kan, atau suatu tempat ya di mana kita melakukan penelitian. Tapi di sini katakanlah umum di Indonesia. Nah, paragraf pertama Indonesia. Misalkan tadi cipluan, berarti berhubungan dengan tumbuhan. Indonesia adalah negara biodiversity, bla 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 dan sebagainya. Bikin satu paragraf, kemudian dikasih referensi, biasanya ada berupa data-data, bisa kalian ambil dari BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Kemudian paragraf keduanya oke lah tentang cipluan ya. Tadi tentang tumbuhan kan, paragraf kedua tentang cipluan, fokus cipluan secara anatomi, morfologi ya, seperti apa ya. Kemudian kandungannya kok bisa dijadikan kefir kan. Nah, kemudian lanjut ke yang ketiga tentang kefir produknya. Oke, jelaskan kefir itu apa, manfaatnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kemudian selanjutnya lama fermentasi, karena ini jadi parameter ya kan. Kemudian variasi konsentrasi jadi parameter juga teman-teman. Ya, itu dicantumkan di paragraf setelahnya. Nah, ya. Nah, kemudian ada alasan-alasan. Biasanya alasannya kan tadi harus ilmiah ya. Kata AIM ya harus ilmiah. Berarti yang mengacu pada referensi. Lama fermentasi berapa jam? Ya, lihat referensi sebelumnya. Mana yang lebih efektif, optimal gitu kan untuk produksi produk tersebut. Nah, itulah alasan-alasan yang kuat ya, sehingga timbul ya dengan struktur sistematika penulisan seperti ini nanti akan mudah dibaca, difahami dan menjadi alasan yang kuat. Dan ini latar belakang itu penting banget teman-teman ya. Biasanya kalian mengajukan judul aja syaratnya harus ada latar belakang kan? Ya, berupa kayak apa ya? Kayak PPG gitu kan, sedikit atasnya judul, bawahnya tentang latar belakang. Nah, itu menjadi syarat loh. Dan ini kalian harus bisa kan di sini. Oke, itu kan latar belakang ya. Tadi terkait alasan yang kuat ya sudah dijelaskan ya, bisa kalian sifatnya membaca secara konteks ya, baik daripada jurnal ilmiah gitu kan, artikel yang sifatnya ilmiah, kemudian skripsi teman-teman sebelumnya, tesis, disertasi boleh. Ya, itu referensinya. Kemudian membaca secara kontekstual ya. Biasanya kan teman-teman mengambil topik itu atas dasar masalah yang kekinian terjadi di Indonesia. Ya, bacalah fenomena-fenomena di Indonesia, isu-isu gitu kan, polemik dan sebagainya dibaca.
Dibaca itu maksudnya ditelaah gitu kan, diobservasi ke suatu tempat, menemukan masalah. Ya, timbullah di situ pola pikir yang solutif ya untuk memberikan solusi. Jadilah topik penelitian. Itu latar belakang teman-teman ya tipsnya. Sorry banget ya teman-teman, ini AM biasanya kan menyajikan dengan PPT gitu kan semuanya. Semua kata-kata itu dengan video script, biasanya kan ada tulisannya di video. Kali ini enggak. Soalnya pengennya kalian yang sobat ilmuwan muda bisa fokus memperhatikan pembicaraan ya daripada AM ini ya, biar lebih mengena. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya ke subbab 2-nya. Ada yang tahu apa subbab 2-nya tadi? Rumusan masalah. Oke, apa itu rumusan masalah? Yaitu berisi ya poin-poin, lihat ya di PPT-nya. Berisi poin-poin ya rumusan pertanyaan mengenai tema yang kamu ambil. Oke ya. Kenapa ada rumusan masalah? Ya karena penelitian itu adalah sebuah solusi untuk kemudian menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya harus dirumuskan gitu kan. Biasanya berupa poin pertanyaan memang. Kenapa? Bagaimana caranya? Terus ya itulah seputar itu kan. Bagaimana, kalau enggak kenapa gitu. Biasanya ada sekitar 1 ya, boleh dari 1 sampai 4 lah. Jangan banyak-banyak rumusan masalah ini, karena nanti kalau banyak ya menjadi menjadi poin-poin pertanyaan buat interview, wawancara gitu kan. Enggak. Di sini biasanya rumusan masalah ada maksimal 4 ya, dan disesuaikan dengan topik penelitian yang diambil gitu kan. Cara mudahnya membuat rumusan masalah dari mana ya? Kembali lagi dari judul. Ini kan seputar bab 1 pendahuluan. Kembali lagi ke judul. Tadi judulnya tentang kefir air sari buah cipluan. Ya berarti kalau rumusan masalahnya seperti ini aja. Bagaimana ya efektivitas lama fermentasi terhadap kefir air sari buah cipluan. Yang kedua, bagaimana efektivitas konsentrasi ya kefir atau starter kefir terhadap kefir air sari buah cipluan. Nah, kayak gitu kan rumusan masalah. 2 aja cukup karena memang parameternya ada 2 ya. Tadi di judul yang I'm contohin ya ke kalian. Kemudian dari rumusan masalah, paham ya, rumusan masalah singkat banget soalnya. Yang paling detail di bab 1 adalah latar belakang biasanya. Yang ketiga, yang ketiga apa teman-teman? Tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Berisi tujuan ya dari penelitian yang akan dilakukan. Oh, kan tujuan. Iyalah, kalian melakukan sesuatu terus ada tujuannya gitu kan. Harus ada goalnya gitu kan, tujuannya. Kalian melakukan skripsi gak ada tujuan, gak bakal selesai, gak bakal lulus, gak bakal nikah tentunya ya. Jangan sampai gak ada tujuan, kalian tersesat nanti. Tujuannya dari mana? Tipsnya membuat tujuan adalah disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah berupa kalimat tanya dan di tujuan itu kalimat aktif gitu kan teman-teman. Tadi bagaimana caranya atau bagaimana efektivitas selama fermentasi. Berarti di sini tujuannya untuk mengetahui ya efektivitas fermentasi sari buah cipluan terhadap kefir air kayak gitu. Poin 2-nya juga sama, disesuaikan sama rumusan masalah. Di rumusan masalah ada 2 poin atau ada 3 poin, di bab 2 sorry ya. Di tujuan penelitian juga sama. Ada 2 poin atau 3 poin kayak gitu. Gampang banget lah ya kalau kesini-sininya. Terus yang ke sebab 4 ya, 1.4 ini ada manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian teman-teman apa? Nah, jadi penelitian ada manfaatnya loh. Jangan kalian asal memikirkan, berpikir simpel bahwasanya aku ngapain sih penelitian, ngapain sih skripsian, pokoknya yang penting lulus wisuda. Ya mungkin kalau mahasiswa yang terlalu jenius kayak gitu kan, yang ngapain skripsian. Ada juga yang lulus memang tanpa skripsi, luar biasa itu ya. Dengan dia syaratnya tapi apa? Berat, lebih berat daripada skripsi, prestasi gitu kan. Nah, ya oke lah, langsung fokus ya ke laptop. Manfaat penelitian, yaitu kebermanfaatan ya dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Nah, jadi di sini dijelaskan biasanya ada 2, teoritis, praktis. Secara teori biasanya skripsi kalian ya dijadikan referensi atau bahan literatur atau bahan pengembangan penelitian selanjutnya ya, intinya sebagai referensi lah. Kemudian yang praktis apa? Tadi contohnya ya skripsi yang saya paparkan tentang cipluan atau kefir air produk. Manfaatnya apa ya? Untuk kesehatan di masyarakat teman-teman ya, bisa mengkonsumsi itu ya, bisa sebagai
untuk meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh dan sebagainya ya, karena daripada kandungan khasiat kefir dan cipluan itu sendiri. Selanjutnya teman-teman ya, daripada manfaat setelahnya yaitu batasan penelitian. Nah ini ada batasan loh ya, jangan sampai kalian melakukan penelitian kemana-mana ya, karena nggak mungkin sanggup juga dan gak bakal selesai skripsi kalian. Masa mau meneliti tentang misalkan ya tentang apa, ayo tentang rumput, yuk kalian teliti di Indonesia. Indonesia itu luas bro ya, gak kayak satu kampung gitu, enggak, luas banget gitu kan, nggak mungkin selesai lah ya, harus ada beberapa orang ya, beratus-ratus orang untuk kemudian melakukan penelitian tersebut gitu kan. Oke, apa itu batasan masalah? Yaitu ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini lebih bisa fokus untuk dilakukan. Jadi intinya harus fokus. Contohnya ya, kalau kita lihat tadi ke skripsi tentang cipluan kan, tanamannya cuma satu cipluan, yaitu buahnya. Batangnya nggak dipakai, daunnya nggak dipakai, akarnya nggak dipakai, cuman buah loh. Buahnya pun itu dibatasi lagi, buah yang kayak gimana, buah yang mateng gitu kan, dengan tanda-tanda atau ciri warna seperti itu, rasa seperti itu ya, manis gitu kan, tekstur gitu, itu dibatasi loh. Jangan sampai melebar kemana-mana, karena fokus. Kenapa fokus? Biar nanti datanya apa? Datanya ya real gitu kan, bukan data yang keliru sifatnya gitu, dan nanti bisa dianalisa. Biasanya dengan SPSS itu kelihatan banget loh ya, itu biasanya bahan berpengaruh. Itu batasan ya. Tempat, misalkan ya ada penelitian tentang etnobotani Indonesia, etnis kan di suku tertentu, Baduy, Dayak, atau mana lagi ya, antara itulah Baduy ya, fokus di suku Baduy. Di suku Baduy pun di kecamatan apa, di mana, di mana. Jangan sampai suku Baduy semuanya diteliti, luas banget ya, banyak banget etnisnya di situ, daripada budaya-budaya yang mereka terapkan gitu kan. Nah, budayanya pun dipilih sama kalian. Etnobotani apa nih ya kan, baik pemanfaatan tanaman atau pemanfaatan sifatnya hewan gitu kan sebagai tradisi tertentu. Nah gitu, harus dipilih, jangan semuanya. Jadi batasan penelitian adalah membatasi kalian agar fokus penelitiannya, dan paling intinya adalah ya kalian cepat selesai skripsinya. Oke teman-teman ya, itu tadi ya terkait bab 1 pendahuluan, ada 5 subbab yang ayam jelasin. Pertama latar belakang, kedua rumusan penelitian, kemudian tujuan penelitian, maaf ya, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat apa? Manfaat penelitian, yang kelima batasan penelitian teman-teman ya. Oke ya, ini terkait skripsi ya, biar teman-teman semakin semangat dan tergugah, karena saya yakin ya setelah skripsi itu pasti ada hal-hal yang luar biasa ya yang harus kalian jemput. Jadi jangan sampai dilama-lamain ya kuliahnya, jangan sampai dibetah-betahin ya kuliahnya, karena suatu hal yang keliru gitu kan kalian betah ketika di perkuliahan gitu kan, atau yang lagi S1 kalian harus berpikir untuk S2 dan kedepannya gitu kan. Ini ada kayak kata-kata lah, tapi ini sepertinya memang fakta gitu kan untuk kalian semua, yaitu ini nih dari AM ya, skripsi akan tertunda jika Anda menundanya. Oke teman-teman ya, itu tadi seputar skripsi bab 1 ya. Bagi kalian yang masih bingung ya, masih pusing terkait skripsi, masih gak ada semangat untuk mengerjakan atau bad mood dan sebagainya ya, boleh kalian konsultasi ya ke Ilmuwan Muda ini, atau kasih saran atau bertanya ya di kolom komentar. Tanya yang banyak gak apa-apa, bisa DM juga ya IG-nya Ilmuwan Muda, atau nomornya juga sudah ada ya, kalian bisa konsulkan terkait skripsi kalian ke Ilmuwan Muda. Insya Allah segera selesai gitu kan. Oke teman-teman ya, jangan lupa tetap like ya video ini, share ke teman kalian semua biar bermanfaat. Oke, sekian dari AM ya, salam dari AM, salam Ilmuwan Muda. Oke, hai sobat Ilmuwan Muda ya, jumpa lagi di channel kesayangan kalian ya, tentunya Ilmuwan Muda ya, channel sang. Oke, hai sobat Ilmuwan Muda ya, jumpa lagi